Halo teman-teman Republik Investor, pada video ini saya akan menjelaskan tentang MSCI atau Morgan Stanley Capital International, di mana pada tanggal 11 November kemarin, di mana terjadi rebalancing dari MSCI yang mengakibatkan saham-saham yang keluar maupun yang masuk dalam indeks MSCI mengalami volatilitas yang besar. Bagaimana pengaruhnya terhadap saham-saham yang masuk dan keluar dari MSCI kita akan bahas pada video berikut ini. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini saya akan membahas tentang MSCI ya atau Morgan Stanley Capital International, di mana pada tanggal 10 November 2020 kemarin MSCI baru saja merebalancing beberapa sahamnya di Global Index dan di Small Caps Index. Kita akan bahas saham-saham apa yang terpengaruh dari adanya rebalancing MSCI ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas dulu pengertian dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI. MSCI adalah indeks yang diterbitkan oleh Morgan Stanley untuk mengukur performa atau kinerja pasar di wilayah tertentu yang ditetapkan sesuai standar perhitungan MSCI. Dengan kata lain, saham-saham yang masuk ke dalam indeks MSCI ini merupakan saham-saham liquid dengan jumlah kepemilikan asing yang besar dibandingkan dengan saham-saham lainnya. Jadi saham-saham IHSG di IHSG atau di indeks kita yang diperdagangkan oleh investor-investor asing yang dimasukkan ke dalam sebuah indeks MSCI. Nah, MSCI sendiri merebalancing sahamnya setiap 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan November. Di bulan November sendiri baru saja terjadi di tanggal 10 November 2020 kemarin. Lalu MSCI Global Standard Index pada tanggal 10 November kemarin merebalancing saham-sahamnya, yaitu saham-saham yang dimasukkan ke dalam list MSCI Global Standard Index adalah MDKA dan Tower. Dan saham-saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Index adalah HMSP dan Excel. Nanti kita akan lihat sahamnya pada tanggal 11 November, di mana sesaat setelah berita rebalancing diumumkan, saham-saham yang dimasukkan dan dikeluarkan mengalami volatilitas yang cukup besar. Kita akan lihat pengaruhnya apakah positif ataupun negatif. Lalu ada juga MSCI Small Caps Index. MSCI juga menerbitkan MSCI Small Caps Indonesia yang berisi saham-saham Indonesia dengan nilai kapitalisasi pasar yang lebih kecil. Nah, pada tanggal 10 November 2020 kemarin, saham-saham yang dimasukkan ke dalam MSCI Small Caps Index adalah BRIS, Care, Friend, Teams, dan Excel. Sementara saham-saham yang dikeluarkan dari MSCI Small Caps Index adalah LPPF, Tamu, RALS, dan SSMS. Nah, nanti juga kita akan bahas saham-saham ini yang dimasukkan dan dikeluarkan, apa pengaruhnya, positif atau negatifkah. Selanjutnya kita akan lihat ya, kinerja saham yang masuk atau keluar MSCI berdasarkan chartnya. Oke, kita buka aja chartnya. Yang pertama tadi ada MSCI Global Standard Index. Kita akan lihat saham-saham yang dimasukkan di MSCI Global Standard Index. Ada saham MDKA. MDKA pada perdagangan tanggal 11 November 2020 justru melemah sebesar 1,08%. Bisa dilihat
terjadi anomali ya, di mana sebenarnya ini seharusnya menjadi berita positif, sentimen positif untuk saham MDKA yang dia dimasukkan ke dalam MSCI Global Standard Index. Namun pada tanggal 11 November sahamnya justru melemah 1,08%, dan di hari berikutnya di tanggal 12 November saham ini juga melemah 1%, 1,09%. Lalu ada juga saham Tower. Saham Tower pada perdagangan tanggal 11 November 2020 justru melemah sebesar minus 2,49%. Ini juga terjadi anomali yang seharusnya ini menjadi sentimen positif bagi saham Tower, yang dimana dia dimasukkan ke dalam MSCI Global Standard Index. Lalu pada perdagangan tanggal 12 November sahamnya ini menguat sebesar 1%. Oke, berikut tadi merupakan saham-saham yang dimasukkan ya ke dalam MSCI Global Standard Index. Sekarang kita bahas saham-saham yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index, yaitu ada HMSP, HMSP justru anomali ini ya. Oh enggak, HMSP sesuai dengan sentimennya. HMSP pada perdagangan 11 November 2020 turun sebesar 4,98%. Sedangkan pada tanggal 12 November menguat 0,35%. Jadi sesuai ya kalau HMSP, di mana sahamnya melemah sesuai dengan berita dari MSCI Global Standard Index, di mana dia dikeluarkan, di delete sahamnya, dan pada tanggal 11 saham mengalami penurunan cukup dalam sebesar 4,98%. Selanjutnya ada saham Excel. Saham Excel pada perdagangan 11 November 2020 justru mengalami penguatan besar 6,85%. Ini juga sebenarnya anomali ya, di mana dia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index. Tapi berita baiknya saham Excel dimasukkan ke dalam MSCI Small Cap Index. Mungkin ini yang mempengaruhi saham ini menguat. Namun jika kita lihat berdasarkan tren ya, berdasarkan pattern ya yang terjadi di saham Excel, memang penguatan ini didukung juga dengan terjadinya pattern ada inverted head and shoulder. Jadi ada potensi besar saham ini menembus resisten di level 2290. Jadi sebenarnya kenaikannya juga didukung oleh tren ya yang saat ini cukup baik. Lalu kita bahas di small cap index yang dimasukkan ada BRIS, saham BRIS pada perdagangan 11 November 2020 menguat sebesar 3,66%. Ini sentimennya positif ya, linear dengan berita bahwa dia dimasukkan ke dalam MSCI Small Cap Index, yang dimana sahamnya menguat juga sebesar 3,66%. Lalu saham Care yang juga dimasukkan ke dalam Small Cap Index, ini juga positif ya sentimennya, di mana saham ini naik sebesar 5,59%.
Lalu di hari berikutnya juga masih mengalami kenaikan sebesar 3,7%. Kita lihat saham Friend. Saham Friend positif juga pada tanggal 11 November 2020 setelah berita dari rebalancing MSCI sudah keluar, saham ini naik sebesar 9,52%, namun pada perdagangan berikutnya turun sebesar 5,8%. Ini bisa dibilang sentimen sesaat ya, di mana euforia masyarakat tentang saham yang saat ini masuk ke dalam MSCI Small Cap Index menjadikan sentimen positif saham ini naik lebih besar. Namun hanya sementara, di hari berikutnya saham ini turun 5,8%. Selanjutnya ada saham TINS. Saham TINS pada perdagangan 11 November 2020 naik juga sebesar 15,38%, cukup besar kenaikannya, 15,38%. Namun jika dilihat trennya memang saat ini masih berada pada uptrend ya, bullish uptrend, ini kuat sekali kenaikan trennya. Masih berada pada bullish uptrend. Jadi memang tidak diragukan lagi kalau saham ini masih mengalami kenaikan yang cukup besar. Karena memang trennya sekarang masih bullish uptrend. Terus ada XL juga yang dimasukkan ke small cap index. Tadi kita sudah bahas di MSCI Global Standard Index. Sahamnya naik, saham XL. Selanjutnya kita bahas saham-saham yang dikeluarkan dari small cap index. Ada LPPF. Kita lihat apakah positif atau negatif pengaruhnya. LPPF pada perdagangan 11 November 2020 justru melemah ya, minus 4,37%. Jadi sebenarnya positif ya. Sesuai dengan beritanya bahwa LPPF dikeluarkan dari small cap index, yang mana sebenarnya sentimen yang buruk, sentimen yang kurang baik. Namun pada perdagangan hari berikutnya tanggal 12 November 2020 justru kenaikannya malah lebih tinggi ya, sebesar 5,14%. Jadi bisa dibilang ini juga sentimen sementara, penurunan sementara. Lalu ada lagi saham tamu, kita cek. Ini sahamnya kurang liquid ya, kita skip dulu aja, kita cari yang lain. Saham RALS. Saham RALS pada perdagangan 11 November 2020 ini anomali ya, berbanding terbalik, bahwa saham ini di-delete atau dikeluarkan dari small cap index, namun harganya justru naik 5,79% di tanggal 11 November 2020, jadi anomali. Namun jika dilihat dari trennya, sebenarnya trennya juga masih mengisyaratkan bahwa saham ini masih ada keberlanjutan untuk naik. Bisa dilihat bahwa ini level resisten di 706 atau 705. Di sini ada level support 500. Saat ini saham berada pada pola primary movement ya, untuk berada ke level 700 dengan target resisten di 707, dimana ini juga jika dilihat setelah menyentuh support, saham ini mantul ya, reversal. Ini support kuat, dimana di perdagangan sebelumnya di tanggal 4 Agustus juga saham ini reversal atau rebound di support kuatnya, rebound tinggi. Lalu pada saat menyentuh level support yang sama, dia juga langsung
rebound dengan cukup besar. Jadi memang trennya mendukung untuk saham ini terus naik, walaupun dia dikeluarkan dari MSCI Small Caps Index. Lalu ada satu saham lagi yaitu SSMS yang dia juga dikeluarkan dari Small Caps Index. Kita lihat sahamnya. Pada perdagangan 11 November 2020, sahamnya tidak ada kenaikan, tidak ada pelemahan, ditutup biasa-biasa saja. Namun pada hari berikutnya saham justru melemah 2,86%. Jika dilihat memang trennya sudah berada pada level resisten ya. Ini level resisten di mana harga tidak mampu untuk bergerak menembus level resisten, maka harga tertahan. Bisa jadi nanti ini balik lagi ke level supportnya. Jika kita lihat ini masih berada pada trend sideways. Jadi ya tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap berita dari keluarnya SSMS dari MSCI Small Caps Index. Oke, saham-saham yang masuk dan keluar dari MSCI rebalancing MSCI sudah saya bahas. Kita lanjut ke kesimpulan ya. Pengaruh dari MSCI terhadap saham-saham yang keluar ataupun masuk. MSCI memang dijadikan acuan oleh investor global, akan tetapi perubahan yang terjadi pada indeks tidak serta-merta langsung berpengaruh terhadap pergerakan harga saham harian. Terlebih, rebalancing ini hanya akan berdampak dalam jangka pendek saja. Tadi juga sudah terlihat bahwa saham-saham memang hanya momentum ya, bergerak berdasarkan momentum. Mengingat biasanya pelaku pasar akan memanfaatkan momentum ini untuk membeli dan menjual saham-saham yang masuk dan keluar dari indeks. Pergerakan harga saham cenderung mengikuti kinerja keuangan perusahaan serta tren harga yang sedang berlangsung. Seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa memang jika sahamnya melemah, memang sahamnya saat ini trennya masih kurang bagus untuk naik. Jadi memang waktunya untuk melemah, dan ketika penguatan juga memang saham masih berada pada tren yang kuat untuk menguat atau bullish uptrend. Jadi sebenarnya kenaikan atau penurunan dari perubahan rebalancing MSCI terjadi hanya sesaat ya, secara momentum, di mana investor memanfaatkan momentum tersebut untuk masuk ataupun jual gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video berikut ini. Jika ada masukan dari teman-teman terhadap indeks MSCI atau saham-saham yang terpengaruh dari indeks MSCI, bisa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, terima kasih. Hmm.